Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 4 hal penting di Forex. Nah, apa saja 4 hal tersebut? Ya, yang pertama adalah leverage, ya. Yang kedua, balance, ya, atau saldo, ya. Yang ketiga adalah contract size, dan yang keempat adalah lot size. Apa saja leverage, balance, contract size, dan lot size itu? Ya, mungkin secara singkat saya akan menjelaskan bahwa leverage itu adalah daya ungkit, ya. Artinya kita diberikan kesempatan dari broker untuk bisa membuka posisi suatu instrumen di pasar berjangka di mana harganya itu memerlukan dana yang melebihi dengan kemampuan kita. Jadi kita cukup dengan biaya 1 misalnya, tetapi bisa beli 4 misalnya, atau 1 bisa beli 10 dan seterusnya. Itu namanya leverage. Secara singkat ya penjelasannya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah balance. Balance itu kan saldo, artinya ya dana yang kita masukkan di situ di akun kita itu berapa. Nah, selanjutnya adalah berhubungan dengan akun kita, yaitu contract size. Contract size ini adalah ukuran daripada kontrak dari akun kita. Nah, ini penjelasannya bisa teman-teman googling ya. Ini bukan hal yang sulit untuk dicari di internet. Tetapi ini menjadi sangat penting sekali karena ini menjadi ukuran dari ketika kita buka satu lot misalnya, atau 0,1 lot misalnya, atau 0,01 lot itu nilainya berapa sesungguhnya, ya. Kemudian yang keempat yaitu lot size. Lot size ini adalah ya ukuran lot. Jadi ukuran dari ketika kita open posisi, apakah itu 0,1 atau 0,01 atau 1 lot gitu ya. Nah, pengertian lot size ini di forex atau di pasar berjangka itu jauh berbeda ya dengan di saham. Karena kalau di saham itu satu lot itu 100 kalau nggak salah 100 lembar saham. Sementara kalau di forex atau di pasar berjangka satu lot tidak berarti 100 lembar saham. Ya satu lot itu ya sesuai dengan berapa kontrak size-nya. Nah, keterkaitan antara leverage ya, balance, kemudian contract size dan lot size ini sangat erat ya keterkaitannya dan saling berkaitan erat ya. Nah, keempatnya ini saling berkaitan, dan jika teman-teman memahami keterkaitannya seperti apa, itu akan sangat bermanfaat, akan sangat membuat trading teman-teman itu aman. Nah, mengapa banyak sekali ya 90% trader itu trading dan akhirnya kehabisan dana? Karena ketidakpahaman akan keterkaitan dari 4 hal ini. Nah, itu sebenarnya jawabannya. Nah, oleh karena itu keempat hal ini dan keterkaitannya satu sama lain itu perlu dipelajari. Itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan Anda di trading ketika Anda mengetahui hal ini. Anda mengetahui atau tidak mengetahui. Nah, keempat hal tersebut disebut money management. Nah, inilah teman-teman yang sering orang bilang money management. Perhatikan money management, jangan hanya memperhatikan analisa. Tapi tidak dijelaskan apa itu money management. Nah, sekarang di sini saya pertegas ya. Jadi money management itu sebenarnya ya keempat hal itu dan keterkaitannya tadi. Nah, hal ini menjadi sangat penting seperti yang saya bilang, karena ya seperti yang disebutkan oleh mentor-mentor tadi, bahwa money management itu sangat penting karena money management inilah ilmu pasti di forex. Sementara analisa, baik itu technical analysis maupun analisa fundamental, itu adalah bagian yang tidak pastinya. Mungkin memang ya technical analysis ini diciptakan berdasarkan pendekatan matematis, berdasarkan pendekatan statistika, dan berdasarkan data. Itu benar memang. Jadi
analisa teknikal bukan sepenuhnya ngawur atau tidak berdasar. Itu berdasar dan itu bisa dijelaskan secara matematis dan secara statistis. Dan juga analisa fundamental ini berkaitan dengan berita-berita, dan berita-berita itu kan akan memengaruhi pelaku pasar ya, emosi dari pelaku pasar dan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku pasar, sehingga itu akan mempengaruhi market. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang tidak berdasar. Semuanya, baik analisa teknikal maupun analisa fundamental, adalah sesuatu yang berdasar. Tetapi itu bukan sesuatu yang sifatnya pasti. Karena pada intinya setelah kita melakukan analisa, baik itu teknikal maupun fundamental, pada kenyataannya hasil analisa kita mengatakan baik, ternyata harga turun gitu. Jadi bisa hal itu terjadi, harga itu turun, harga itu bergerak tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita pasang stop loss. Tujuannya adalah untuk memperkecil resiko. Nah, yang terpenting adalah ketika kita pasang stop loss, ketika kita pasang posisi ya, ukuran size lot size-nya itu berapa? Seberapa yang sehingga itu ketika dipadukan dengan leverage, dengan balance yang kita punya ya, dengan kontrak size yang ada di akun kita, itu tidak membuat posisi kita ketika berlawanan arah dengan pergerakan market arah kita, itu tidak membuat kita rugi. Itu tidak membuat kita mengalami yang namanya stop out atau MC itu, teman-teman. Jadi disitulah pentingnya ya, pentingnya kita mengerti keempat hal ini yang disebut money management tadi. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Semoga video ini mencerahkan dan berguna, bermanfaat buat teman-teman. Silakan klik like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.